Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alladina hum ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sahabat dakwah yang mulia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, selalu mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kepada Nabi, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah yang mulia, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mau menuntut ilmu, orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Itu artinya orang yang mau menuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Derajatnya di mana? Tidak hanya derajatnya di dunia saja, tapi hingga sampai ke akhirat. Maka suksesnya kita hidup di dunia ini, di akhirat, dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa menginginkan dunia, maka hendaklah cari ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan dua-duanya, dunia akhirat, hendaklah dengan ilmu. Maka hadirin yang mulia, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang, mana yang lebih utama, hartakah atau ilmukah? Ali bin Abi Thalib menjawab, al-ilmu afdal. Ilmu lebih utama. Orang itu balik bertanya, mengapa? Al-ilmu yakhrusuka wal mal takhrusuh. Kalau ilmu akan menjagamu, sedangkan kalau kau punya harta, kau sibuk menjaganya. Maka kita lihat pada realitanya, kenyataannya, apakah benar kalau kita punya harta kita akan sibuk menjaganya? Benar sekali. Saya pergi ke masjid sholat berjamaah. Sebelum masuk masjid, kereta diparkir, sepeda motor diparkir di halaman masjid. Saya melihat kawan itu mengeluarkan gembok, dipasangnya di rodanya, digembok. Untuk apa? Untuk melindungi itu kereta. Coba kalau kita punya ilmu, hanya bawa ilmu ke masjid saja, misalnya tak bawa apa-apa, cuman bawa ilmu untuk melaksanakan ibadah. Tidak ada yang kita pikirkan dalam sholat. Waktu sholat tidak memikirkan apakah kereta saya, motor saya tadi hilang atau tidak. Kereta dalam bahasa Sumatera, dalam bahasa Medan, itu untuk menyebutkan sepeda motor. Kalau orang di Jawa, kawan saya mana tahu ini ada yang nonton, kereta, jangan salah paham dulu, karena di sana kereta artinya kereta api. Kalau kita punya ilmu, tidak akan kita sampai sesibuk itu. Coba kalau orang punya mobil baru, bagaimana sibuknya? Belum ada garasi, dia buat garasi untuk masuk mobil supaya aman, tidak dimasuki orang. Belum cukup sampai di situ. Ketika dia parkir di rumah, garasi ditutup, masih kadang dibungkus lagi. Maka orang yang punya harta, orang akan sibuk menjaganya.
Bahkan kalau mobil baru, sedikit-sedikit takut tergores. Sedikit-sedikit takut tergores. Karena satu goresan saja bisa berapa? Kena klaim untuk membenarkan, untuk mengecat itu mobil. Bayangkan itu. Tapi kalau orang punya ilmu, di dunia tenang, di kubur tenang, sampai dibangkitkan pun ilmu akan menjadi penolong, pemberi syafaat bagi orang yang punya. Di dunia orang punya ilmu, dia akan selalu tenang. Di kubur, ilmu datang menjelma, ilmu yang diamalkan datang menjelma menjadi kawan ketika dikubur. Bahkan sampai di akhirat dibangkitkan dia, ilmu akan menjadi penolong baginya, bersaksi atas dia dan memintakan kepada Allah agar tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat dakwah yang mulia, jangan bosan-bosan mencari ilmu. Semakin kita tua, semakin kita berilmu, semakin kita menunduk. Justru itulah yang harus kita lakukan. Bukan semakin tua, semakin berilmu, justru semakin sombong. Bagaimana kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, orang yang alim, orang yang terkenal dengan sebutan waliullah, ketika menghadapi siapapun tidak pernah menganggap orang itu di atasnya, selalu merendah, menganggap orang yang dihadapinya itu selalu lebih baik daripada beliau. Ketika berjumpa dengan anak kecil, beliau menganggap anak kecil ini masih muda umurnya, maka dosanya pun masih sedikit. Sedangkan aku, umurku sudah lebih tua, berarti dosaku lebih banyak daripada dia. Kalau dia berjumpa dengan orang kafir sekalipun, Syekh Abdul Qadir berkata, orang ini memang saat ini sedang kafir. Orang ini belum mendapat hidayah. Tapi kita tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana akhir dari hayatnya. Bisa saja Allah memberi hidayah dan di akhir hayatnya dia memeluk agama Islam, beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Sedangkan aku, kata Syekh Abdul Qadir, belum tahu bagaimana akhir dari hayatku. Bisa jadi aku yang sekarang beriman nanti meninggal dalam keadaan tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Itulah keutamaan orang yang berilmu. Mungkin masih banyak lagi yang harus disampaikan tentang keutamaan orang yang berilmu dan ilmu itu sendiri. Tapi cukup sekian yang mungkin bisa disampaikan. Kita lanjutkan pembahasan keutamaan ilmu di season berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.